kembali Ketua KPK Firly Bahuri yang asal Palembang tersandung masalah. Kali ini Ketua KPK itu dilaporkan karena diduga telah melakukan tindak pidana terhadap Menteri Pertanian yang kini sudah mengundurkan diri. Menteri Pertanian sendiri, SJL, terjerat kasus dugaan korupsi. Kini Dumas atau pengaduan masyarakat terhadap Firly tengah diproses di pihak kepolisian. Terkait itu, Firly Bahuri mengklarifikasi dan membantah bahwa dia telah melakukan apa yang disampaikan dalam pengaduan masyarakat tersebut. Bertanya, ajudan saya itu hanya satu orang, namanya Kevin, tidak ada yang lain. Dari semalam ya, saya kira ada beredar proses permintaan keterangan gitu ya, pihak di Polda Metro gitu Pak, yaitu terkait dengan dugaan pemerasan. Di sana tertulis oleh pimpinan KPK begitu Pak. Oleh karena itu mungkin pada kesempatan ini kami beri kesempatan Pak Ketua untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan dari hampir semua dari teman-teman yang hadir pada sore hari ini, barangkali begitu Pak Ketua. Kami silakan Pak. Saya ulangi, terima kasih kepada Mas Ali, juru bicara KPK, dan rekan-rekan media yang telah memberikan perhatian kepada KPK. Tentu sulit untuk memberi jawaban karena pertanyaan nggak ada. Nah, ini penjelasan berarti kan? Tapi saya tahu apa kira-kira yang akan ditanya oleh rekan-rekan. Yang pertama, memang kita memahami tentang beberapa informasi yang beredar. Tentu saya ingin katakan bahwa apa yang menjadi isu sekarang, tentu kita juga harus pahami. Namun demikian, kita juga menyampaikan bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak pernah dilakukan oleh pimpinan KPK. Kalaupun ada konfirmasi yang bertanya tadi kepada melalui WA, saya ingin katakan itu tidak benar. Supaya rekan-rekan tahu saja, beberapa waktu lalu saya cek dengan Mas Ali. Beberapa kali terjadi penyalahgunaan foto maupun picture yang mengatasnamakan, ada berapa kali mengatasnamakan pimpinan, menghubungi beberapa kepala daerah, bahkan menteri, bahkan anggota DPR RI pun pernah. Ya, saya tidak tahu siapa yang melakukan itu dengan meminta segala sesuatu. Pak Ali sudah pernah menyampaikan waktu itu. Yang berikutnya, kami juga ingin sampaikan bahwa sampai hari ini kita tidak akan pernah berhenti untuk melakukan pemberantasan korupsi itu. Yang berikutnya adalah tentu kita ingin menegakkan hukum ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tentu kita tetap menegak hormati hak asasi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin sampaikan pada rekan-rekan semua, ada yang bertanya, ajudan saya itu hanya satu orang, namanya Kevin, tidak ada yang lain. Ya. Yang berikutnya, tentu saya ingin katakan juga kepada rekan-rekan semua, dan mungkin rekan-rekan mengikuti, bahwa untuk menjaga kesehatan dan kebugaran saya, memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Ya, setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah tempat terbuka, jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca kan. Nah, itu saya pastikan itu tidak ada. Ya, saya pastikan tidak ada. Bawanya itu $1 miliar banyak loh itu. Ya, itu satu. Kedua, siapa yang mau ngasih uang $1 miliar itu? Ya, saya itu yang berikutnya saya itu yang pastikan adalah apa yang terjadi hari ini adalah tidak pernah terjadi di pada pimpinan KPK. Dan KPK tetap bekerja sebagaimana ketentuan hukum. KPK juga tidak pernah berkomunikasi dengan para pihak, apalagi yang tidak dikenal. Saya di Kementerian Pertanian itu kenalnya hanya menteri. Di saat rapat terbatas maupun sidang kabinet paripurna.
Bahkan ada waktu itu saya selalu bicara dengan para menteri sebelum sidang kabinet paripurna itu. Itu diambil fotonya, tidak ada. Jadi saya kira apalagi kalau pejabat-pejabat di bawah menteri saya tidak ada yang kenal. Ya. Jadi saya pastikan bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak, apalagi meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasan. Saya yakin itu adalah tidak pernah dilakukan sesuai dengan yang dituduhkan. Saya kira itu. Masih ada Pak Ali kira-kira? Baik, Termasuk juga expose ya. Expose ini tidak ada yang memasakkan. Forum expose KPK kalau menangani perkara itu sangat terbuka. Dan semua orang yang hadir di dalam expose, apakah itu penyelidik, penyidik, penuntut umum, pejabat deputi penindakan, penuntutan, dirtut, dirsidik, dirlik hadir. Dan semua yang memiliki hak yang sama. Tidak ada intervensi memaksakan kehendak supaya orang menjadi tersangka. Tidak ada. Karena KPK bekerja berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan dan juga dia tunduk kepada asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Saya ingin katakan lagi, ada kepastian hukum, ada keadilan, keterbukaan, akuntabilitas demi kepentingan umum dilakukan secara proporsionalitas dan juga penghormatan terhadap asasi manusia. Dan KPK sampai hari ini masih memegang teguh prinsip-prinsip itu, termasuk juga asas-asas hukum pidana, hukum acara pidana. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Cukup ya? Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya kira cukup ya teman-teman, sudah dijelaskan apa yang sudah ditanyakan oleh teman-teman. Saya kira tadi sudah cukup karena memang penjelasan dari teman-teman poinnya kan itu tadi ya. Kami akhiri konferensi pers pada sore hari ini. Terima kasih kehadiran Pak Ketua, terima kasih kehadiran Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.